Salahkan saja mamamu. Hanya 88.000 kau dijual ke orang bodoh di gunung. Kumohon lepaskan aku. Sayang sekali kalau disia-siakan. Biar kami bersenang-senang dulu. Ayo. Kemarilah Tolong. Kak bersama. Tolong. Tolong. Aku datang, bos. Tolong. Kembali ke sini. Berani kabur ya? Mau lari kemana? Lihat apa kau masih bisa lari. Jangan. Siapa yang berani ikut campur? Pergi kau dari sini. Kau tidak apa-apa? Tuan, Anda tidak apa-apa. Drama gadis penolong yang hebat. Bukan yang pertama kali, kan? Ini rencanamu. Rencana? Keluar, keluar. Mama. Saat kau dibuang dulu. Jika bukan aku yang membawamu dari rumah sakit, kau sudah lama mati. Ma, kumohon jangan jual aku. Meski aku bukan putri kandungmu, apa kasih sayang selama ini? Hanya palsu. Kau itu hanya bayi terbuang yang tak diinginkan. Bawa dia pergi. Mama. Mama. Bangun. Mama. Mama. Anda sudah bangun? Luka di dahi tidak apa-apa. Jangan kena air selama 2 hari. Ibu angkat selalu bilang, aku bayi terbuang. Asalkan aku bisa menetap di kota selatan, aku pasti bisa menemukan orang tuaku. Mulai hari ini, kalian adalah asisten rumah tangga di rumah Gunawan. Hasil DNA tidak cocok. Apa saja kerja kalian? Semuanya tidak berguna. Tenanglah, jangan sampai jatuh sakit. Sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Mungkin dia sudah tiada. Hidup harus terlihat, mati harus ada jasadnya. Meski dia sudah jadi arwah penasaran, aku akan tetap membawanya pulang. Mama, Papa, hanya aku putri yang boleh dimanja di rumah Gunawan. Jangan harap ada yang bisa merebut kasih sayangku. Papa, kenapa Papa menangis? Mel, papi cuma kelilipan. Tuan Besar, Nyonya, Nona, ini Nia, pelayan wanita yang baru. Angkat kepalamu, Kenapa aku merasa tidak asing dengannya? karena sudah di rumah Gunawan, patuhi aturan di sini. Jangan sampai aku tahu kau punya niat lain, atau aku akan membuatmu menderita. Maaf Nona, saya tidak sengaja. Dasar gadis buta, bersihkan semuanya sampai puas. Baik Nona. Ingat ini, jika lain kali kamu masih ceroboh begini, aku akan segera memecatmu. Siapa yang membuat Tuan Putri marah? Kak, kamu sudah pulang? Lihat hadiah apa yang kubawa. Wah, cantik sekali. Cepat pakaikan padaku. Melati paling sayang kakak. Tapi aku ada janji kencan, jadi tidak bisa menemanimu. Lebih pilih pacar ya? Sudahlah, pergi sana. Sebelum aku jadi cemburu.
Pesta ulang tahun adikku minggu depan. Aku datang sendiri mengundangmu. Mau aku datang untuk mendukungmu? Aku cuma punya satu adik ini. Kamu tahu sendiri bocah keluarga Gani itu. Dia itu banyak akal bulusnya. Kamu muncul saja sebentar. Nanti kalau dia menindas adikku, dia akan segan padamu. Aku cuma datang 10 menit. Cukup kawan, tak sia-sia aku bawakan hadiah untukmu. Tunggu, aku akan suruh orang mengantarnya. Kenapa gelang dari Tuan Muda tidak dipakai? Asal tahu saja, terkadang aku merasa kamu sangat mirip dengan Nyonya. Sedikit bicara, banyak bekerja, hati-hati, awas kuping. Nyonya. Aku salah, ini semua Nia, dia yang menghasutku. Ah, katakan, apa kemiripanmu denganku? Saya sama sekali tak mirip Nyonya. Nyonya bagaikan bulan di langit, sedangkan saya hanyalah rumput liar di pinggir jalan. Hanya mengandalkan kecantikanmu, kau ingin naik kasta. Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Dasar gadis tak berpendidikan. Merusak wajahmu. Hanya akan mengotori tanganku. Kepala pelayan Gunawan. Silakan perintah Nyonya. Jangan masuk ke kediaman dalam lagi. Sampah sepertimu tak pantas di sini. Bekerja di bidang ini harus tahu apa yang boleh diucapkan dan apa yang tidak. Harus hati-hati karena tak bisa masuk kediaman dalam. Tolong antarkan sesuatu untuk Tuan Muda. Baik. Mungkin sedang macet, tunggu sebentar lagi. Waktu istirahatku sudah tiba. Lupakan saja hadiahmu itu. Sepertinya aku tak bisa menerimanya. Kenapa dia? Ternyata dia yang menyelamatkanku malam itu. Gawat, gawat. Kalian berdua. Apa yang kau raba? Tuan Muda, ini barangnya. Marah ya? Kau juga tidak rugi. Gadis itu saja tidak protes. Tuan, baju Anda kotor karena saya. Saya bersedia ganti rugi. Ganti rugi? Hanya seorang pelayan wanita? Mau ganti pakai apa? Saya akan cari jalan. Pandai berakting. Kemana perginya sikap angkuhmu tadi? Kenapa kau malah merundungnya? Kemana sikap budimanmu? Jangan salahkan aku jika tak mengingatkan. Orang yang suka pura-pura malang dan mencari simpati orang lain, sebaiknya jangan dibiarkan di dekatmu. Jangan lupa pesta ulang tahunnya. Tidak pergi. Hei, jangan buru-buru pergi. Aku belum pernah melihatmu. Kau orang baru? Jangan takut. Mari kita kenalan. Beritahu aku, siapa namamu? Pak Kevin lama tidak bertemu. Sudah lama ya. Jika butuh sesuatu, beritahu saya. Tuan Kevin, terima kasih bantuannya. Aku hanya tidak suka pada keluarga Gu. Oh, benar juga, Tuan Kevin. Terima kasih sudah menolongku malam itu. Hampir saja aku lupa. Tengah malam buta, memilih mobil mewah, berakting pahlawan cinta. Sekarang jadi pelayan di rumah Gunawan. Kau beruntung atau memang licik? Bukan begitu, Tuan Kevin. Anda salah paham. Akting pelayan muda yang malang, mungkin mempan bagi orang lain. Tapi di depanku, ini buang waktu. Jika kau suka main tarik ulur, aku bisa panggilkan Tuan Muda Kenzo.
Hei, aku sudah bertanya pada orang lain. Kau pelayan wanita yang baru, Nia, kan? Tuan muda, lepaskan. Tolong hargai saya. Kau tahu siapa aku. Jika engkau bisa menyenangkanku, kau tak perlu jadi asisten di rumah Gunawan. Pikirkanlah. Ayo ke tempat asyik. Ikut aku. Kurang ajar beraninya di pestaku, menggoda tunangan priaku. Beraninya wanita murahan ini di pestaku menggoda tunanganku. Melati. Wanita ini menggodaku. Nona, saya tidak melakukannya. Ini, Cukup. Usir saja asisten yang salah. Tuan Kevin, tolong bantu jelaskan. Ya, Melati, jaga sikapmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Papa wanita murahan ini menggoda Kenzo. bukan saya, bukan saya. Tuan, Nyonya, saya benar-benar tidak melakukannya. Tolong percayalah padaku. Cepat, lucuti pakaian penggoda ini. Buang dia keluar. Jangan. Jangan. Apa aku salah paham padanya? Papi, Ibu, kenapa kalian membuangku dulu? Aku kedinginan, aku lelah. Rania Surya, kamu terlalu baik. Sampai ditindas seperti ini, aku tidak akan tahan. Rasa sakit ini, biar aku yang membalasnya. Drama pesta ini baru saja dimulai. Tak mau tinggal sebentar lagi? Ada urusan di perusahaan. Drama serunya baru akan dimulai. Rania Surya hanya bermodal tampang. Kau mau cari pria kaya di sini? Jangan bermimpi. Bawahan tetaplah bawahan. Ini untukmu karena tak tahu aturan. Kenapa jadi berkelahi? Kenapa main tangan? Ini untukmu karena menindas orang. Bagaimana, Nona Gunawan? Enak rasanya menindas orang? Rania Surya, pengawal, tangkap dia. Itu dia. Tunggu sebentar. Tanda lahir hati. Ketemu. Widya, ini dia putri kita. Inilah putri kita. Bagaimana bisa dia? Setelah sekian lama, mana mungkin? Akhirnya aku menemukanmu. Kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Papi? Papi apa? Bicara apa kamu? Ternyata keluarga Gunawan punya putri yang hilang. Lalu, Nona Melati, bukankah jadi putri gadungan? Kenapa? Kenapa kau merebut posisiku? Rania Surya, dugaanku benar. Kau masuk ke rumah Gunawan ada tujuan lain. Hanya karena tanda lahir hati ini, Anda yakin aku putri Anda? Dulu di rumah sakit, perawat salah membawamu. Ibumu mengalami baby blues, kami terpaksa mengadopsi bayi terbuang dan membesarkannya sebagai dirimu. Papa, hanya karena tanda lahir ini menganggapnya sebagai adik, itu terlalu gegabah. Benar? Bagaimana jika dia penipu? Harus tes DNA dulu. Ayo tes. Aku mencari orang tua kandung, bukan orang tua gadungan. Kami orang tua kandungmu. Kepala pelayan, panggil dokter segera. Baik, Sudah berapa kali kamu ambil darah bulan ini? Kali ini biar aku saja. baik. Rahasia itu tidak boleh diketahui siapapun. Kak, putri kandung papa dan mama sudah kembali.
eh apa aku akan segera diusir dari rumah Gunawan? Jangan bicara sembarangan, gadis bodoh. Laporannya belum keluar. Rania Surya belum tentu adik kandungku. Bahkan jika iya, aku tak akan biarkan dia menggantikan posisimu. Kak, aku cuma punya kamu. Melati, kakak berjanji padamu, apapun hasilnya nanti, aku akan selalu melindungimu. Ingatan semalam terasa samar-samar. Kenapa tiba-tiba aku jadi putri keluarga Gunawan? Biar saya saja. Pekerjaan kasar seperti ini, mana boleh dilakukan oleh Nona? Nona, saya sungguh tidak tahu diri, malah menyuruh Anda bekerja seperti pelayan. Saya pantas dihukum? Kepala pelayan Gunawan, jangan begitu. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Nona, silakan perintah saya jika butuh apapun. Terima kasih, terima kasih. Putriku yang malang, kamu pasti sangat menderita selama ini. Papa akan menebus semuanya padamu. Papa, tidak apa-apa. Semua itu sudah berlalu. Tuan Gunawan, mohon maaf, berdasarkan hasil DNA, Nona Rania dan Nyonya Gunawan tidak punya hubungan darah. Apa? Hah? Siapa yang memberimu keberanian? Berani berpura-pura jadi putriku? Aku memang mencari orang tua kandungku. Tanda lahirku juga asli. Sudahlah. Meskipun dia bukan putri kita, jangan mempersulitnya. Papa, Mama, aku tahu kenapa dia berpura-pura. Mama sangat merindukanmu. Rania, Mama yang salah. Kalau tak mau menikah, jangan menikah. Jangan marah lagi pada Mama. Ayo pulang bersama Mama. Tunggu, apa yang sebenarnya terjadi pada kalian? Jelaskan semuanya padaku. Nyonya, Tuan, Rania kutemukan 20 tahun yang lalu. Bayi terbuang dari tempat sampah. Aku susah payah membesarkannya, hingga tubuhku sakit-sakitan. Awalnya ingin mencarikannya keluarga baik, siapa sangka, dia merasa pria itu miskin, lalu kabur dari pernikahan. Bahkan dia meninggalkanku. Saat kau menemukannya dulu, di tengkuknya, apakah ada tanda lahir hati itu? Itu bekas ruam saat dia demam, waktu umur 4 atau 5 tahun. Dia selalu mengiranya tanda lahir. Mama bohong. Rania, Mama yang kurang baik tidak memberimu cukup uang, hingga kau menipu keluarga kaya. Jangan lakukan hal ilegal. Ayo pulang dengan Mama, ayo. Pergi. Tidak mau. Hanya ingin uang, kan? Ambil ini. Pergi sejauh mungkin. Jangan sampai kulihat kalian lagi, Lalu di mana orang tua kandungku yang sebenarnya? Bagaimana soal pengakuan anak di rumah Gunawan? Katanya sudah dilakukan tes DNA, tapi hasilnya tidak cocok. Sepertinya, rencana licik seseorang telah gagal. Bukankah itu Nona Rania? Berani kabur ya? Ma, tanda lahir itu asli. Kenapa Mama bohong? Masih mimpi jadi nona? Kamu cuma bayi terbuang? Mau mendadak jadi ratu? Cuy, Kamu tidak apa-apa. Tuan Kevin, pantas tak mau si bodoh. Sudah dapat pria lainnya? Bagus, beri 500.000. sekarang dia milikmu. Asisten setia, lapor polisi. Halo, saya mau lapor. Tunggu saja, meski ada yang jagamu, aku akan kembali lagi. Kamu kenapa? Aku di mana? Bukannya di rumah Gunawan? Rumah Gunawan? Kamu pikir, kamu putri keluarga Gunawan. pergi sejauh mungkin. Jangan muncul lagi. Aku diusir dari rumah Gunawan. Kau sangat licik ingin jadi putri keluarga Gunawan. Bukankah hanya demi uang dan hidup tenang? Ini semua salahmu sendiri. Selamat tinggal. Kalau mau minta maaf, tidak perlu. Minta maaf? Atas dasar apa? Jangan pikir karena punya uang, kau jadi hebat. Bawa uangmu dan periksa otakmu. Dasar gila. Apa dia baru saja memakiku? Sepertinya Anda tidak salah dengar. Jalan. Siapa yang mau jadi putri keluarga Gunawan? Kalau bukan karena aku tak bisa kontrol, kapan aku muncul, aku pasti sudah mandiri, takkan berakhir seperti ini. Cantik, mau ikut tidak? Enya, Cari tempat tinggal untuknya. Baik bos, serahkan padaku.
Berandal, Kenapa kau di sini? kenapa aku tak boleh di sini? Kau sengaja pilih kamar ini. Sengaja berpakaian begini menungguku. Gagal mendekati Gunawan, lalu mau menggodaku kan? Menggodamu. Aku hanya bertemu orang gila. Malas bicara denganmu. Ku beritahu ya. Jika kau memancingku lagi, aku tak jamin apa yang akan kulakukan. Melakukan apa? Kau pikir aku takut? Rania, apa yang harus kulakukan padamu? Tuan Kevin, apa kita melakukannya semalam? Kau tidak ingat kejadian semalam? Rania Surya, kau mempermainkanku? Tidak. Kenapa aku ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan menangis, apa maumu? Cukup, Rania Surya. Kau mau uang kan? Semua uang ini untukku? Ambil uangmu dan pergi. Bagaimana kalau kita cari pengacara? Untuk menotariskan ini, Nona Rania, sesuai permintaan Anda, kami sudah menyiapkan aktanya. Silakan diperiksa. apa semalam benar-benar terjadi sesuatu? Kenapa Anda menyuapku? Anu, Tuan Kevin, sepertinya kalian belum sepakat. Saya akan kembali lain hari. Tuan Kevin? Apa semalam itu karena terbawa suasana? Atau Anda memanfaatkan keadaan? Tidak terjadi apa-apa semalam. Puas? Benarkah? Aku? Rania Surya. Rania Surya. Bagaimana keadaannya? Berdasarkan hasil pemindaian CT, kami mendiagnosis Nona Rania adalah pasien gangguan kepribadian ganda. Apa Penyakit ini biasanya disebabkan trauma psikis selama masa pertumbuhan atau pengalaman hidup yang buruk, sebuah gangguan mental. Kondisi Nona Rania memburuk, kami sarankan segera lakukan terapi mental. Maaf sebelumnya aku salah paham. Kupikir kau sama seperti cewek matre lainnya, tak kusangka kau ternyata sakit. Rania, apa yang sebenarnya kau lalui dulu? Tuan Kevin? Kau sudah bangun? Kenapa aku di rumah sakit lagi? Apa yang terjadi? Sebenarnya semalam tidak terjadi apa-apa. Aku bersumpah. Bisakah kau percaya? Alasan kau kehilangan ingatan adalah karena kau menderita gangguan kepribadian ganda. Kepribadian ganda? Singkatnya, ada orang lain yang tinggal di tubuhmu. Selama ini, aku merasa ada seseorang melindungiku. Saat aku menghadapi tekanan berat atau kesulitan, aku akan tertidur lelap. Setelah bangun lagi, semua masalah seolah terselesaikan. Ternyata dialah yang membantuku. Rania, aku minta maaf atas perbuatanku sebelumnya. Apa kau mau memberiku kesempatan untuk menebusnya? Iya, Mulai hari ini, kamu pelayan pribadiku. Gaji bulanan 50.000, ada bonus akhir tahun. Puas? 50.000. Kurang. Tambah 50.000 lagi. Cukup, sangat cukup. Pak Kevin baik sekali. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Rania, Masa kok susah banget? Kevin, pukul aku saja. Pekerjaan kotor ini, biar Rania Surya saja. Aku tidak mau. biar aku saja. Kamu bisa masak? Kamu bisa masak. Serahkan padamu kalau begitu. Mau tim ikan 8 rasa, bebek isi ketan, kaki babi kecap, daging asam manis. Dengar, aku mau makan banyak. Tuan bangun kesiangan, tidak kerja. Kamu tidak tahu ini akhir pekan. Kau tidak tahu ini akhir pekan? Ah baik, aku keluar dulu. Tunggu. Bantu pasangkan dasiku. Baik.
Boleh aku menciummu? Biar ku buka pintunya. Kevin, kejutan. Tuan Muda Gunawan. Rania Surya, kenapa kau di sini? Siapa itu Rania? Kalian tinggal bersama? Kau tidak tahu dia wanita seperti apa. Dulu kau juga yang melarangku menyimpan wanita seperti ini di rumah, kan? Sekarang kalian malah tinggal bersama? Tolong hargai Rania sedikit. Dia bukan wanita sembarangan. Kami juga tidak tinggal bersama. Dia sekarang pelayan pribadiku. Dia penipu yang diusir dari rumah Gunawan. Aku tidak akan mengusirnya. Lagi pula, kau tidak punya hak mencampuri urusan rumah tanggaku. Kurasa kau sudah dibutakan olehnya. Rania Surya masih di sisi Kevin Pratama. Apa dia sudah tahu dia mau Kevin turun tangan? Mustahil. Kak, bukankah kau sahabat Kevin? Bujuklah dia. Pecat Rania segera. Dia itu bom waktu. Dia tak mau dengar kataku lagi. Entah apa yang Rania lakukan padanya. Aku akan cari cara lain. Jangan khawatir. Tidak. Apapun risikonya, aku ingin dia lenyap. Ada apa, Nona Gunawan? Pak Kevin, aku tahu Anda dan kakak merencanakan proyek baru. Atas nama Rumah Gunawan, aku tawarkan keuntungan 10%. Katakan, apa syaratnya? Pecat Rania Surya. Pak Kevin, pebisnis cerdas, pasti tahu apa yang harus dilakukan demi laba maksimal. Benar, seorang karyawan tak sebanding laba perusahaan. Tapi kau, si putri gadungan. Pak Kevin, apa maksud Anda? Aku paling benci diancam. Jangankan keuntungan 10%, meski proyeknya hancur sekalipun, bagiku, itu tak sebanding orang penting itu. Silakan pergi. Ah. Kau dengar itu? Sejak kecil, tak ada yang benar-benar memilihku. Bahkan bunda yang membesarkanku, hanya memanfaatkanku demi uang. Hanya kamu yang memilihku tanpa pamrih. Terima kasih. Rania, apa kamu masih ingin mencari keluargamu? Aku punya sebuah dugaan. Keanehan Gibran sebelumnya, awalnya aku hanya curiga. Tapi Melati tadi begitu, terburu-buru, memaksaku memecatmu, ini membuktikan bahwa di mata mereka, kamu adalah ancaman besar. Kenapa? Hasil DNA membuktikan aku bukan putri keluarga Gunawan. Aku curiga, DNA itu telah dimanipulasi. Benar sekali. Rekaman CCTV rumah sakit dihapus sekitar 2 menit. Bagaimana dengan para staf rumah sakit? Setelah hasil tes Nona Rania keluar, di ruang sampel dan pos keamanan, masing-masing ada 1 staf yang keluar. Saat ini kami sedang melacak mereka. Segera lapor jika ada kabar. Baik. Jadi, Tuan dan Nyonya Gunawan, mungkin saja orang tua kandungku. Aku takut memberimu harapan, lalu membuatmu kecewa. Itu bisa memperburuk kondisimu. Tidak, aku sanggup. Aku sudah menunggu mereka belasan tahun, aku tak boleh melewatkan harapan apapun. Di keluarga Gunawan hanya ada 1 orang yang sangat ingin menemukan putri kandungnya. Kita harus meyakinkannya untuk memihak kita. Pak Kevin ingin bertemu di sini, pasti ada hal yang sangat penting. Karena Anda sudah menebaknya, aku akan langsung to the point. Kudengar, Anda sempat menemukan seseorang yang diduga sebagai putri kandung Anda. Benar, gadis itu bukan putriku. Tapi hasilnya belum tentu benar. Apa maksudmu? Sedang merangkai bunga, Kenapa hari ini belum ke perusahaan? sudah tua, tidak berguna lagi. Hari ini terasa sangat lelah. Kalau begitu, istirahatlah. Biarkan anak muda yang mengurus perusahaan. Ya, Bagaimana hasilnya? Tidak apa-apa. Meskipun mereka bukan orang tuaku. Nona Rania dan Nyonya Gunawan. Hasil cocok DNA 99,9%. Oh bukan, mulai sekarang saya panggil Anda Nona Gunawan. Selamat akhirnya menemukan orang tua kandungmu. akhirnya, hari ini tiba. Putri kita akan segera kembali. 20 tahun berlalu. Apa rahasia itu tidak bisa disembunyikan lagi? Pak, kenapa panggil kami pulang secepat ini? Apa ada masalah? Lihat kelakuanmu. Tes DNA saja bisa salah. Kalau bukan aku sendiri yang turun tangan, kapan adikmu bisa kembali? Pak, adik apa?
Rania Surya itu adikmu, putriku. Selamat, Papa. Keinginanmu terkabulkan. Ya, aku sudah menyuruh orang menjemputnya. Aku tidak setuju. Hem, Rania sudah kembali, lalu bagaimana dengan Melati? Apa kata orang nanti tentang identitas Melati? Kak, bicara apa sih? Rania pulang tentu hal bagus. Aku tulus ikut senang untuk Papa dan Mama. Terserah orang mau bilang apa tentangku. Yang penting keluarga bisa berkumpul. Rania mirip sekali dengan ibunya. Rania, kamu sudah menderita. Ini salah Papa, karena membuatmu banyak menderita. Papi, Iya, Mama. Kakak. Gibran. Meski kamu bisa kembali, aku takkan membiarkanmu hidup tenang. Rania, maaf ya. Dulu aku tak tahu siapa kamu dan bersikap kasar padamu. Tenang saja. Kita sekarang saudari. Tidak apa-apa, Kak. Lupakan saja yang sudah berlalu. Ikut aku, kakak punya hadiah untukmu. Cantik sekali. Sangat cocok untukmu. Kalung ini kuberikan padamu. Ini terlalu berharga. Kenapa? Apa hadiah pertama dari kakak ini mau kamu kembalikan? Terima kasih, Kak. Apa yang kau lakukan di kamar Melati? Ini hadiah ultah Melati ke-18, beraninya kau pakai? Kak, jangan salah paham pada Rania. Baju-baju ini kuberikan padanya. Begitu juga dengan kamar ini. Rania Surya, kau keterlaluan. Melati sudah tinggal di sini 20 tahun, kau datang langsung merebut kamarnya. Kak, jangan salah paham pada Rania. Kak, aku tidak begitu. Melati yang memberikannya. Kenapa ribut-ribut? Tidak ada ketenangan seharian ini. Mama, bukankah aku sudah siapkan baju dan perhiasan untukmu? Kenapa masih pakai kalung Melati? Orang luar akan mengira rumah Gunawan tidak punya sopan santun. Aku salah, Ma. Aku salah. Maafkan aku. Sini, Melati. Milikmu tetap milikmu. Jangan biarkan orang asing merebutnya. Ayo pergi. Tapi ibu, aku juga putrimu. Apa yang harus kulakukan agar bisa lebih dekat dengan ibu? Kalian terpisah 20 tahun. Kau tiba-tiba muncul sekarang. Mungkin dia sulit menerimanya. Kurasa jika kau bicara jujur, dia pasti akan menerimamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin agar ibu segera menerimaku. Besok hari ulang tahun, Ibu. Biasanya aku yang membuat kue untuk diberikan kepada ibu. Sekarang kau sudah kembali, mau coba membuatnya sendiri? Baguslah. Akhirnya aku bisa berbuat sesuatu. Oh ya, ibu sangat suka kacang. Saat kau membuat kuenya, jangan lupa masukkan bubuk kacang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Ibu. Semoga sehat dan panjang umur. Terima kasih atas usahamu. Kue ini cantik sekali. Papa, kue ini buatan Rania sendiri. Oh? Ah. Ada apa? Mama. Mama, Mama, Mama. Kacang. Rania, kenapa kau masukkan kacang? Ibu alergi kacang? mana mungkin. Kakak, kau sengaja. Kenapa kau bohong padaku? Bahwa ibu suka makan kacang? Rania, beraninya kau bohong? Aku tumbuh besar di sisi ibu, mana mungkin tak tahu dia alergi kacang. Kenapa kau membohongiku? Cukup berhenti bertengkar. Panggil dokter. Sudah baikan. Ingat, jangan sampai makan kacang lagi. Widya, bagaimana perasaanmu? Aku tidak apa-apa. Kau tak tahu aku alergi kacang. Kali ini aku tak menyalahkanmu. Serahkan saja urusan rumah pada Melati. Mama, ibu sudah menderita. Jika kau punya hati nurani, jangan buat ibu kesal di sini.
Jangan muncul. Aku bisa menangani ini. Serahkan saja padaku, biar aku melindungimu. Percayalah padaku. Papa, ada apa ini? Melati, berlutut. Ku bilang berlutut. Berlutut sekarang. Melati, soal kamu menipuku menaruh kacang di kue, sudah kuceritakan semua pada papa. Beraninya, kau jadikan kesehatan bundamu sebagai bahan lelucon. Papa pilih kasih. Papa percaya semua kata Rania Surya, padahal dia yang salah. Kenapa aku yang dihukum? Kurang ajar, masih berani membela diri. Lihat ini sendiri. Aku cuma mau memberinya pelajaran. Salahkan Rania Surya karena percaya padaku. Bagaimana bisa aku membesarkan anak yang tidak berbakti sepertimu? Sepertinya rumah ini tak lagi untukmu. Aku akan mengirimmu ke luar negeri. Papa jangan, aku tidak mau ke luar negeri. Aku tidak bisa tanpa rumah Gunawan. Kakak Rani, aku salah. Kali ini aku yang salah. Tolong bicaralah pada Papa. Aku butuh rumah Gunawan. Kumohon pada kalian. Papa, kalau Papa mengusir Melati, usir aku juga sekalian. Lagi pula, putri kandung yang Papa dambakan sudah kembali. Rumah ini tak butuh kami berdua. Dasar anak durhaka. Papa, sudahlah, sepertinya Melati sudah menyesal. Maafkanlah dia. Karena Nia memohon untukmu, aku lepaskan kamu kali ini. Jangan sampai aku melihatmu berulah lagi di masa depan. Untung aku menyimpan struk pembelian kacang itu. Kalau tidak, aku tak bisa membela diri. Kerja bagus. Sepertinya di rumah Gunawan, tak ada yang berani mengusik Putri Sulung Gunawan. Tentu saja. Lalu, Putri keluarga Gunawan, kapan kau akan meresmikan hubungan kita? Aku akan bicara pada mereka nanti. Karena Rania putri keluarga Gunawan yang asli, pertunangan ini harus dilakukan dengannya. Melanjutkannya, dengan Melati, kurasa sudah tidak pantas lagi. Kalian tahu sendiri, Gani cukup ternama di kota ini. Identitas menantu tak boleh menuai kritikan. Maksud Tuan Muda Kenzo ingin membatalkan pertunangan dengan Melati dan menikah dengan Rania. Melati akan sangat sedih dan Rania juga akan merasa ini mendadak. Papa, biarkan aku yang bicara pada mereka. Baguslah. Sepertinya Tuan Muda Gibran orang yang pengertian. Kuserahkan masalah ini padamu. Aku pamit dulu. Papa, Nia? Ya, Nia, kamu sudah lama kembali ke rumah, ada hal yang harus kamu ketahui. ada apa kak? Bisnis kita tak lagi seperti dulu, beberapa tahun ini kita bergantung pada kerjasama dengan Gani Group, baru bisa mendapat untung. Jadi permintaan keluarga Gani harus kita penuhi sebisa mungkin. Aku mengerti. Apa yang kakak ingin aku lakukan? Ada perubahan pertunangan dengan keluarga Gani, karena kamu putri kandung orang tua kita, Kenzo Gani, ingin menikahimu. Apa? Tidak bisa. Aku tahu ini berat. Papa juga langsung menolak mereka, tapi apa kamu tega melihat perusahaan kita bangkrut dan kerja keras orang tua kita sia-sia? Kak, Kenzo Gani memang agak genit, tapi dia tidak jahat. Ada kami yang akan mendukungmu, dia takkan berani macam-macam. tapi kak, Aku tahu ini mendadak, jika kamu tak mau memenuhi kewajiban putri keluarga Gunawan, biar Papa dan Mama cari jalan lain. kak. Aku akan menurutimu. Demi kepentingan keluarga dan cintaku, Rania terpaksa harus berkorban. Bos, gawat. Ada apa? Bos, cepat lihat ini. Bukankah kita sudah tahu soal ini? Bos, geser ke bawah dan lihat namanya. Kenapa Rania? Kenapa kamu mencariku? Tak ada yang ingin kau jelaskan? Jelaskan apa? Kau mau bertunangan dengan tuan muda keluarga Gani? Jika aku tidak mencarimu, kapan kau akan memberitahuku? Setelah pertunangan, atau kau memang tak berniat mengatakannya? Jawab aku, Rania Surya. Aku. Maafkan aku. Maaf? Apa maaf saja sudah cukup? Memanfaatkanku untuk kembali ke rumah Gunawan, lalu sekarang mencampakkanku dan bertunangan dengan orang lain. Biar ku beritahu kau, Rania Surya, itu takkan terjadi. Aku tidak begitu.
Kita nggak cocok, ayo putus. Apa ini jawabanmu? Iya, Kamu nggak takut aku balas dendam ke rumah Gunawan? Pak Kevin yang hebat, nggak mungkin lepas keuntungan perusahaan. Cuma karena dicampakkan kan? Kamu pikir kamu mengenalku? Maaf, aku tetap putri rumah Gunawan. Nggak bisa demi kebahagiaan sendiri. Korbankan kepentingan keluarga. Kenapa? Kenapa dia datang dan merebut segalanya dariku? Itu kebahagiaanku. Melati, kamu lagi apa? Kenapa minum sebanyak ini? Kak, kenapa nggak bantu aku? Kamu tahu aku suka Kenzo, tapi dia mau tunangan sama Rania Gunawan, terus aku, gimana? Melati begitu baik, kakak akan cari pria yang lebih baik. Kenzo Gani nggak pantas buatmu. Nggak mau, aku cuma mau Kenzo Gani. Melati, Kak, tolong mohon sama papi. Kak, tolong mohon sama papa. Apa yang kalian lakukan? Mama kenapa ada di sini? Melati, dia itu adik perempuanmu. Kita nggak ada hubungan darah. Mama, aku suka Melati, dari dulu selalu suka. Gibran, apa kamu sudah gila? Kalian tumbuh besar bersama. Bagaimana bisa kamu menyukai Melati? Apa kamu masih putraku? Ini benar-benar menjijikkan. Aku akan merahasiakan hal ini. Jangan sampai papamu tahu. Melati, apa kamu mau pergi dari sini bersama kakak? Kakak akan melindungimu dengan baik, takkan kubiarkan orang lain merebut. Apa yang menjadi milikmu lagi? Tidak, aku mau tetap di rumah Gunawan. Aku tidak akan pergi kemanapun. Jika terus di sini, aku takut kamu tidak tahan. Hari ini, Kenzo Gani akan datang untuk membahas pernikahan dengan Rania Surya. Tidak, aku harus menemuinya, aku harus minta penjelasan darinya. Aku ikuti semua pengaturan orang tua. Aku setuju saja, tidak masalah. Papa, Oh ya, Paman. Begini, aku dan Rania akan segera menikah, tapi waktu kebersamaan kami masih kurang. Lihatlah ingatanku ini, kalian harus lebih sering bersama. Temani Tuan Muda Kenzo jalan-jalan. Rania, sebenarnya tidak ada apa-apa antara aku dan Melati. Jangan salah paham. Ya, saat pertama kali kita bertemu, aku sudah cinta kilat padamu. Tidak disangka, sekarang kita berjodoh. Lagi pula kita akan menjadi suami istri. Bagaimana kalau kita saling mengenal lebih dalam sekarang? Apa-apaan? Kamu gila, ya? Aduh. Aku mau batalkan pertunangan. Ada apa ini? Paman Gunawan, lihat apa yang putrimu lakukan. Apa yang dilakukan Tuan Muda Kenzo? Beraninya Nona Gunawan memukul tunangannya? Putrimu kasar sekali, sarafnya terganggu, pokoknya aku mau putus. Aduh Rania, bicaralah baik-baik. Kenapa harus memukul Tuan Muda Kenzo? Papa, tadi di halaman belakang dia kurang ajar, bahkan mau menciumku paksa. Memangnya kenapa? Aku tunanganmu, wajar saja kalau aku menyentuhmu. Di depan umum begini, putri keluarga Gunawan tidak tahu malu. Benar-benar gadis liar dari desa. Batalkan saja. Dasar pria genit. Aku juga tidak sudi. Rania Gunawan, dengar ya. Kalau aku batalkan ini, tidak akan ada pria yang mau denganmu. Minta maaf, atau ku batalkan kerjasama bisnis kita. Tuan Muda Kenzo? Rania, minta maaf. Cepat minta maaf. Dia yang melecehkanku. Kenapa aku yang minta maaf? Apa kalian tidak peduli padaku? Rania, apa sikap manismu? Cuma pura-pura? Rania, kau menyinggung Kenzo, di mana harga diri orang tua kita? Sekali lagi kukatakan, minta maaf pada Tuan Muda Kenzo. Minta maaf. Ini salahku. Aku minta maaf atas nama Nia. Lupakan saja masalah ini, ya. Rania Surya, lihatlah. Hubungan darah itu omong kosong. Tidak ada yang akan membantumu. Wanita ini memukulku. Aku tidak pernah dihina begini. Seharusnya kau yang minta maaf kan? Seharusnya kamu yang minta maaf. Pak Kevin, apa maksudnya ini? Sebenarnya, aku dan Rania sepasang kekasih. Selama ini belum sempat mengungkapkan hubungan kami. Maaf, Paman dan Bibi. Iya, Papi dan Ibu.
Sudah lama aku ingin mengatakannya, aku tak bisa tunangan dengan Tuan Muda Kenzo. Karena aku sudah punya pujaan hati, yaitu Kevin Pratama. Hahaha. Karena pertunangan kedua keluarga sudah batal, maka ke depannya aku bisa secara terbuka mengunjungi Paman dan Bibi. Tentu saja. Sepertinya Rania sudah lelah. Aku akan mengajaknya jalan-jalan. Kami pamit dulu. Oh, iya, Tuan Muda Kenzo. Jika ingin minta maaf, aku mewakili pacarku menolaknya. Hei, Pak Kevin, aku tidak begitu. Tuan Muda Kenzo, soal hari ini, aku juga terkejut. Tapi karena Nia sudah punya pilihan dan kamu bersikeras batal tunangan, maka keluarga Gunawan menerima usulmu. Pak, aku bersedia menggantikan Rania. Kenzo, aku ingin bertunangan denganmu. Jangan bermimpi. Apa aku benar-benar akan menikahi bayi terbuang tanpa asal-usul si putri palsu itu? Kenzo, apa perasaan kita dulu semuanya palsu? Dulu ya dulu. Dulu kamu yang mengejar-ngejarku. Sekarang, meski kamu memohon padaku, aku bahkan malas melihatmu. Aku tidak terima. Atas dasar apa kalian meremehkanku? Akan kubuat kalian semua menyesal. Kenapa kamu kembali mencariku? Jika aku tak datang hari ini, situasi itu, apa kau akan melawan keluarga Gani? Atau terpaksa menikahi Kenzo? Bagaimana kau tahu? Aku sebenarnya tak mau menikahinya. Selain aku, di seluruh dunia ini, siapa lagi yang pantas untukmu? Narsisis. Heh. Jadi, kita sudah baikan sekarang? Jika kau berani minta putus lagi, aku tak akan pernah memaafkanmu. Bagaimana ini, Kevin? Kau begitu baik padaku. Aku takut suatu hari akan mencintaimu. Coba saja. Tapi kau milik Rania, bukan milikku. Kita berdua sangat berbeda, kau tahu itu. Bagiku, kalian orang yang sama. Aku ini serakah. Entah dirimu yang polos, atau dirimu yang licik. Aku ingin keduanya. Tapi aku tak punya tubuh ini setiap saat. Maupun semua ingatannya. Kita akan cari yang terbaik, psikolog. Asal kau mau terapi mental, kau pasti akan sembuh. Mungkin saat itu aku akan lenyap. Kevin, aku tak ingin berpisah. Mari hargai setiap detiknya, dan kita lalui bersama. Bukankah aku akan segera bertunangan dengan Kenzo Gani? Kenapa? Tiba-tiba jadi denganmu? Itu karena tunanganku terlalu penakut, jadi aku harus bergerak sendiri. Apa sisi kepribadian B muncul lagi? Tentu. Dia tidak hanya membuat keributan, tapi juga bilang hanya mau menikah denganku. Apa? Dia melakukan itu? Orang tuaku pasti mengira aku sakit. Tenang, mereka tidak menyadari apapun. Halo Paman dan Bibi. Papa, Mama. Pak Kevin, bukan. Aku harus memanggilmu Kevin sekarang. Tak sangka, keluarga kita bisa berbesan. Kedatanganku hari ini adalah untuk segera memastikan urusanku dengan Rania. Nia, kalian akan segera bertunangan. Aku sudah siapkan perhiasan untukmu di kamar. Naiklah dan lihat. Terima kasih, Mama. Wijaya temani putri kita ke atas untuk melihatnya. Baik, Nia, ayo. Bibi sepertinya ingin bicara berdua denganku. Pak Kevin, orang pintar. Aku tidak akan bertele-tele. Ini adalah kesepakatan saham. Aku ingin kamu menyerahkan 5% saham kepada klan Gunawan. Bibi sepertinya sedang menjual putrinya. Rania pasti tidak tahu soal ini kan? Di keluarga seperti kita, tidak ada yang namanya cinta sejati. Lagi pula klan Gunawan menikahkan putri. Juga perlu melihat ketulusanmu. Sebagai keluarga Gunawan, kami ingin melihat ketulusanmu. Tentu. Saya harap Nyonya Gunawan, setelah melihat ketulusan saya, bisa lebih hangat pada Rania. Tentu saja. Haha, apa yang kalian bicarakan? Widya, kenapa kamu lakukan ini? Aku lakukan ini demi kamu, demi keluarga Gunawan, dan agar Nia punya sandaran nanti. Tapi kita tidak menjual putri kita. Jika begini, apa kata Kevin tentang kita? Paman dan Bibi, ini kemauan saya. 5% saham dibanding Rania, tidak ada harganya.
Karena Pak Kevin sudah bilang begitu, maka kami terima. Kini kita rekan bisnis, sekaligus keluarga. Aku merestuimu jadi menantuku. Tapi, saya harap hal ini jangan sampai Rania tahu. Kevin, ayo minum bersamaku. Nia, ini ibu minta dapur buatkan untukmu. Ayo cicipi. Selama ini ibu kurang perhatian, ibu pasti akan menebusnya. Bos, ada orang di luar. Dia takkan pergi sebelum bertemu Anda. Siapa? Katanya dia ibu angkat Nona Rania. Bawa dia masuk. Baik, Wah, Pak Kevin memang sangat berwibawa. Kita pernah bertemu sebelumnya. Dengar-dengar Anda bertunangan dengan Rania. Saya datang khusus untuk memberi selamat. Karena sudah sampai di sini, katakan saja apa maumu. Membesarkan Rania itu butuh banyak biaya. Hidup orang desa tidak mudah. Kini dia sudah sukses, biarkanlah ibu angkatnya ini mendapat sedikit keuntungan. Katakan, berapa yang kau mau? 1 juta, dan aku takkan mengganggumu lagi. Ambil uangnya dan segera pergi. Jangan muncul lagi di depan Rania. Tenang saja, Pak Kevin. Saya pergi sekarang. Bagaimana bisa dia dengan kakaknya sendiri? Mana mungkin mereka bisa bersama? Segelas whisky. Kenapa kamu lagi? Apapun masalahmu, aku akan menemanimu malam ini. Tak perlu. Lihat. Teman-temanku sedang melihat. Beri aku muka. Aku tak mau minum denganmu. Baiklah. Halo. Aku sudah membuatnya mabuk. Kamu di mana? Malam ini dia milikmu. Tak ada wanita yang tak bisa kudapatkan. Aku ada di mana? Di sini adalah surga. Siapa? Layanan antar. Salah antar. Aku tak pesan. Malam begini ada apa? Kau. Rania Surya, ada apa? Akan kubuat kau mati tak keruan. Kau tak apa? Panas sekali. Bangunlah. Kau tahu apa yang kau lakukan? Aku tersiksa. Tolong aku. Aku kepanasan. Rania, Jangan. Jangan. Tolong aku. aku di sini. Jangan takut. Kok cuma sendirian? Memang menunggumu. Jangan. Kenapa rekam aku? Biar polisi datang. Ada buktinya. Melati, keluar kamu. Apa ada apa? Suaranya keras sekali, bikin aku kaget. Lihat sendiri. Melati membayarku untuk merekammu. Cari bukti kau dan Kenzo. Tidur bersama yang vulgar, biar namamu hancur. Menjebak adik sendiri, apa kau masih manusia? Kalau bukan karena Kevin, Melati, entah seburuk apa kau memfitnahku. Papa, aku salah. Aku khilaf. Aku takut kalian membuangku. Demi mengusirku, kau tega begini? Kau tahu ini melanggar hukum? Aku gagal mendidikmu, tapi karena kau salah, kau harus tanggung jawab. Melati, kemasi barangmu, pindahlah sekarang. Papa, aku salah. Jangan usir aku. Papa,
Aku tak mau pergi, tapi ibu dan kamu. Aku tak akan biarkanmu pergi. Mama, hanya Mama yang bisa membuat Melati tetap di sini. Dia sudah keterlaluan. Bagaimana membujuk papamu? Aku tak bisa menahannya. Gibran, apa yang kamu lakukan? Mama, tidakkah Mama lihat? Melati tak boleh pergi. Cintaku padanya tak terbendung. Aku ingin menikahi Melati. Apa? Kamu gila menikahi adikmu sendiri? Mama, restuilah kami. Selain dia, aku takkan menikahi siapapun. Jika Mama menolak, aku pergi dan takkan kembali. Baiklah, Benar-benar kacau, konyol. Bagaimana aku membesarkan kalian? Ini sungguh konyol. Papa, tolong restui kami. Papa, jika tak bisa jadi putri Anda, aku bisa jadi menantu. Dengan begitu kita sekeluarga bisa selamanya bersama. mereka tumbuh bersama sejak kecil. 20 tahun lebih bersama, hubungan mereka istimewa. Karena Gibran dan Melati saling cinta, maka restuilah mereka. Tapi mereka begini pada Rania, sekarang malah sekonyol ini. Ini. Papa, Melati juga putri Papa selama 20 tahun lebih. Apa Papa tega melihatnya terlantar? Kakak tak tega dia menderita 1 hari. Lalu aku terlantar 20 tahun. Kak, apa kakak peduli? Apa dia sama denganmu? Melati itu anak manja sejak kecil, dia takkan tahan hidup susah. Dia sangat licik mencelakaiku. Tapi ibu tak membelaku sedikit pun. Apa di mata ibu? Hanya mereka anak ibu. Aku bukan. Rania, beraninya bicara begitu padaku. Melati takkan sepertimu. Begitu tidak sopan. Baiklah. Ibu masih membelanya. Aku sadar. Sekeras apapun aku berusaha, di rumah ini, aku selamanya orang asing. Baiklah. Dia tinggal. Aku pergi. Rania, hey, Rania. Akhirnya aku menemukan orang tuaku. Dan rumahku. Gara-gara kamu, semuanya hancur. Mereka lebih sayang Melati Gunawan daripada kamu, putri kandung mereka. Apa orang tua seperti itu layak membuatmu menderita? Melati Gunawan itu orang jahat. Tapi papi, ibu, dan kakak mereka tidak begitu. Mereka cuma tak tega menyalahkan Melati Gunawan, kan? Sampai sekarang kamu masih membela mereka. Kamu tahu tidak? Rumah itu bukan tempat untukmu. Kehangatan keluarga yang kamu mau, apa pernah mereka berikan? Apa mereka benar-benar mencintaimu? Karena tak mau pulang, tinggallah di rumahku. Kevin Pratama. Sebenarnya siapa yang kamu sukai? Aku benar-benar bingung sekarang. Aku tak bisa mengendalikan diriku. Begini saja, siapapun yang muncul, kalian harus absen di sini. Absen? Kenapa bawa aku ke sini? Katanya belanja bisa obati sedih. Aku ingin kamu mencobanya. Maaf sudah merepotkanmu. Hari ini, aku akan kuras kartumu. Ini baru senjata wanita. Maaf, tadi aku tidak sengaja mengambil ini. Tak punya uang, jangan beli. Aku tak hanya coba ini, tapi semua baju di sini akan aku coba satu-satu. Halo, Tuan. Mau makan apa? Satu hidangan penutup saja. Satu saja cukup? Sudah lama aku tak makan yang manis. Dulu aku selalu buatkan kue untuk orang, tapi tak pernah mencicipinya sendiri. Semua hidangan penutup di menu, pesan 1 porsi masing-masing. Tidak usah, tidak akan habis. Lakukan saja perintahku. Ayo, ini enak, cobalah. Enak? Aku sangat senang bersamamu dan merasa aman. Kevin, terima kasih. Jadi bagaimana kau akan berterima kasih? Rania.
Bagaimana keadaannya? Semua indikator fisiknya normal. Tapi muka 2 ini adalah skizofrenia tipikal. Jika tidak ditangani, akan semakin parah. Begitu perilakunya tak terkendali, dia tak bisa hidup normal. Lalu apa sisi kepribadian B-nya akan hilang sendiri? Sifat sisi B takkan hilang sendiri. Itu hanya ditekan oleh logika. Suatu saat takkan terbendung lagi. Saat itu, dia akan hilang kendali. Rania, tenanglah, aku pasti akan menyembuhkanmu. Apapun yang harus kulakukan, tolong sembuhkan dia. Tuan Kevin, tenang saja. Sebagai dokter, saya bertanggung jawab penuh pada pasien. Hanya saja kondisinya ini memerlukan waktu lama untuk terapi mental. Selama masa terapi, fisik dan sifat pasien akan mengalami perubahan. Saya butuh Anda percaya penuh. Apa maksudnya? Inti dari terapi mental adalah mengembalikan jati dirinya. Ketergantungannya pada teman dan keluarga mungkin akan memudar. Bahkan kekasih pun bisa berpisah. Asalkan dia bisa sembuh, aku tidak peduli hal lain. Mendengar ucapan Anda, saya tenang untuk mengobatinya. Silakan tunggu di luar. Baik, aku mengerti. Belum ketemu? Dia bisa kemana lagi? Mungkin di rumah Pak Kevin. Jangan khawatir lagi. Papa Mama, aku dan kakak, aku dan Gibran harus siapkan resepsi. Cepat sekali panggilannya berubah. Aku masih belum terbiasa. Bukankah tetap panggil Mama? Aku belum setuju kalian menikah. Tunggu Nia kembali. Aku perlu minta pendapatnya. Kenapa harus tanya dia? Dia juga anggota keluarga ini. Bukankah harus minta pendapatnya? Papi, aku tidak mengerti kenapa kakak menikah harus izin adik. Gibran, Nia pergi karena marah, terlantar di luar. Keluarga ini hancur lebur. Kamu sama sekali tidak peduli, hanya memikirkan resepsi sendiri. Apa pantas kamu jadi kakak? Katanya demi tetap di rumah Gunawan, dia berani menggoda kakaknya. Benar-benar tidak tahu malu. Ketua Dewan Direksi takkan membiarkannya. Ada apa sayang? Tadi aku dengar karyawan bilang, kamu... Apa yang mereka katakan? Katanya papi tidak mendukungmu dan akan berikan grup perusahaan ke Rania Surya. Makanya dia enggan gelar resepsi kita. Dia ingin kita keluar tanpa harta dan tidak beri uang sepeser pun. Gibran, grup perusahaan ini milikmu. Sejak Rania Surya datang, bukan hanya keluarga kita yang harmonis, jadi musuh, tapi rumah milikmu juga direbut. Kamu tidak boleh pasrah saja. Apa maumu? Demi kebahagiaan kita, kamu harus rebut grup perusahaan itu. Ada apa denganku? Di mana ini? Ini ruang konsultasi psikologi. Aku psikologmu, Adrian Santoso. Tubuhmu tak sanggup menahan, tekanan muka 2, lalu pingsan. Tuan Kevin yang membawamu ke sini, ingin aku membantumu lewat terapi mental. Aku mau cari Kevin. Rania, kau terlalu tertekan. Kondisi mentalmu sudah parah. Jika terus begini, tubuhmu akan tumbang. Percayalah, aku pasti bisa menyembuhkanmu. Tatap ini, biarkan ia membawamu terlelap. Bilang padaku kau sakit, tapi malas bekerja di siang bolong. Sok jadi anak manja, sadarlah. Siapa dirimu, dasar anak tak berguna? Ibu, maaf, aku tidak seharusnya sakit. Cepat petik sayur dan masak. Jangan khawatir, ibuku takkan menyalahkanku. Tuan Kevin, kebetulan saya ingin bahas kondisinya. Nona Rania disiksa ibu angkatnya saat kecil. Demi bertahan hidup, dia harus patuh padanya. Dan menekan kepribadiannya. Sekarang dia tidak bisa membuka diri pada dunia. Agar terapi mentalnya efektif, kita harus perlahan-lahan. Datanglah seminggu sekali. Kamu sudah bangun. Ada apa, Kevin? Hadiah ulang tahunmu tiba. Ini hadiah umur 1 tahun.
Ini hadiah umur 2 tahun bisa menemanimu saat tidur. Terima kasih. Dan juga Ini hadiah terakhirmu. terima kasih. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Halo. Apa? Ada apa? Papa mengalami tabrakan. Papa baik-baik saja. Masih berani panggil papa? Kalau bukan karena kamu kabur, dia tidak akan mencarimu dan mengalami tabrakan. Karena aku, Dasar pembawa sial. Rumah Gunawan, kenapa punya putri sepertimu? Papa, cepat bangun. Dokter, tolong selamatkan papaku. Keluarga, siapkan mental kalian. Dia mungkin akan terus koma. Maksudmu, dia akan koma total. Tidak mungkin. Pasti ada caranya. Dokter, tolong pikirkan cara untuk selamatkan papiku. Jangan khawatir, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Biarkan dia istirahat di rumah. Kamu yang urus dia. Serahkan saja padaku. Selain perusahaan dan beberapa properti, semua aset ayah ada di sini. Gibran, urus surat, transfernya dalam 2 hari, dan segera ambil alih perusahaan. Baik, Mama. Melati, jangan terburu-buru. Setelah resepsi kalian selesai, Mama akan berikan saham perusahaan padamu. Terima kasih, Ibu. Papa belum meninggal, tapi kalian sudah bagi-bagi harta? Apa kalian masih punya nurani? Kamu tidak berhak ikut campur. Sejujurnya, uang rumah Gunawan tidak akan kuberikan sepeser pun padamu. Papa, kapan Papa akan bangun? Halo, dokter. Papamu bisa diselamatkan. Terapi apa? Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Mama gila. Jika dia bangun, kita sekeluarga akan mati. Kenapa? Sepertinya ada hal yang harus kamu tahu. Sebenarnya Rania Surya, dia bukan putri papa. Mama, apa maksudnya? Bukankah dia putri kandung yang susah payah kalian temukan? Ya, dia putriku, tapi bukan putri papamu, paham? Dulu papamu selalu di luar kota, dan aku bertemu cinta pertama. Jadi Rania bukanlah putri papamu. Jika dia bangun dan tahu ini, dia pasti akan menceraikanku. Karena itu, lebih baik dia segera pergi. Demi menjaga posisi kamu dan Melati. Rem mobil Pak Gunawan sengaja disabotase. Siapa? Dalang utama sebenarnya adalah 2 orang ini. Aku tak menyangka mereka tega mencelakai ayah mereka sendiri. Aku tak mengerti kenapa mereka melakukannya. Karena kehadiranmu, mereka merasa terancam. Takut papa mewariskan grup perusahaan padamu. Aku akan minta penjelasan. Apa kalian pelakunya? Kak, tega sekali kau melakukan ini. Dia, ayah kandungmu, sudah membesarkanmu 20 tahun lebih. Bagaimana kau bisa sekejam ini? Gibran, jangan dengarkan dia. Dia hanya memancingmu. Hanya dengan beberapa foto, kau pikir bisa mengancam kami? Jangan naif soal tabrakan itu. Kami tidak tahu apa-apa. Jika kau tidak percaya, lapor polisi saja. Kalian ingin merebut perusahaan, kan? Baik. Mulai hari ini, selama aku ada 1 hari pun, rencana jahat kalian takkan berhasil. Jangan khawatir.
Mereka adalah konsultan hukum dan akuntan publik senior. Sangat berpengalaman. Pasti bisa membantumu merebut kembali grup. Grup ini adalah jerih payah, Papa. Aku tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang-orang licik itu. Dalam perang ini, aku tidak boleh kalah. Mari, Nona Rania. Silakan lihat dokumen ini. Tolong lihat di sini. Istirahatlah sebentar. 2 hari lagi ada rapat pemegang saham. Aku akan memakai ini untuk melawan mereka. Bagus, kemajuanmu sangat cepat. Wah, kelinci polos yang biasanya kau perankan. Akhirnya menampakkan diri. Mau merebut sesuatu di sini? Ini perusahaan Papa sejak awal. Aku punya 10% saham perusahaan. Kedatanganku ke rapat pemegang saham. Punya dasar hukum yang kuat. Berapa lama kau menghafal itu? Gertakanmu itu tidak ada gunanya. Setelah rapat pemegang saham selesai, kau takkan punya hak bicara lagi. Bodoh sekali. Seperti yang kalian tahu, suami saya mengalami tabrakan dan masih belum sadar dalam kondisi koma total. Sekarang grup perusahaan harus memilih ketua dewan direksi baru. Saya usul Gibran Gunawan yang mengelolanya. Warisan yang dibangun Bapak wajar jika diwariskan ke anak laki-laki. Gibran sudah lama bekerja di grup. Dia sangat paham bisnis ini. Mari kita mulai votingnya. Tunggu sebentar. Lihat dokumen-dokumen ini sebelum voting. Perhatikan baik-baik. Ini adalah dokumen putusan dan laporan keuangan saat Gibran Gunawan menjabat di manajemen grup. Karena keputusan salahnya, perusahaan rugi 20% laba tiap tahun. Gibran Gunawan, dia tidak punya kemampuan mengelola grup. Dari mana kamu dapat data ini? Aku tidak mengakuinya. Setiap kata di sini telah diperiksa dengan ketat. Jangan harap bisa temukan celah apapun. Beraninya kamu main belakang seperti ini. Lalu bagaimana denganmu, kakak laki-laki? Apa yang kamu lakukan pada Papa? Lalu kau, Kak, terhadap Papa. Kau bilang Gibran tak pantas pimpin grup? Lalu siapa? Kau? Aku juga ahli waris Gunawan. Jika dia tidak mampu, aku berhak menggantikannya. Benar, kau memang punya hak itu. Tapi apa kau punya kemampuan? Gadis desa sepertimu. Sekolah pun tidak becus, bahkan jadi pelayan pun ceroboh. Berani sekali bersaing dengan Gibran. Mama, aku juga anakmu. Kenapa Mama begitu pilih kasih? Yang kukatakan itu kenyataan. Kau tak pantas pimpin grup ini. Baik. Di mata kalian, aku tidak berharga. Tapi jangan lupa, aku bertunangan dengan Kevin. Setelah aliansi nikah, keuntungan bagi keluarga Gunawan, bisa kalian bayangkan sendiri. Ada lagi yang ingin bicara? Jika tidak, pemungutan suara dimulai. Tunggu. Aku belum bicara. Jangan kira pernikahan Rania dan Kevin adalah hal baik. Tujuannya adalah membantu Pratama Group untuk mencaplok grup kita. Bohong. Ini kerja keras, Papi. Mana mungkin ku berikan begitu saja. Kau bukan anak kandung Gunawan Wijaya. Apa yang kau bicarakan? Susah payah aku membawa perawat ruang bersalin dulu. Beritahu semua kebenarannya. 20 tahun lalu, aku perawat kandungan. Selamat, bayinya perempuan. Kau tahu siapa aku, kan? Soal malam ini, jika berani bicara setengah kata, kau takkan bisa tinggal di kota ini. Katanya mencari putri kandung bertahun-tahun. Ternyata dia sendiri yang menukarnya. Karena Rania Surya bukanlah anak dari ibu dan Gunawan Wijaya, tapi anak haram dengan selingkuhannya. Melati, tutup mulutmu. Mama, ini tak bisa disembunyikan. Kau. Melati, jelaskan padaku. Mana mungkin Papi bukan ayah kandungku? Papi sangat baik padaku. Mama, katakan sesuatu. Kau hanyalah seorang anak haram
Apa hakmu berdiri di sini? Jangan lihat lagi. Kupikir, aku sudah menemukan rumah dan juga papi kandungku. Tapi ternyata, aku bukan siapa-siapa. Kau tetaplah kau. Apapun latar belakang keluargamu, kau takkan berubah di mataku. Tidak bisa. Tidak bisa apa? Takkan kubiarkan mereka begini. Widya Wangsa, kau tak pantas jadi ibu. Kau membuang putri kandungmu, mengabaikannya 20 tahun, dan menindasnya bersama bajingan itu. Apa kau masih punya hati? Kau itu sebuah kesalahan. Aku sudah berusaha melenyapkanmu. Kenapa kau masih mengusik kami? Mulai sekarang, Rania Surya bukan lagi putrimu. Itu jauh lebih baik. Nanti, jangan pernah ganggu keluarga Gunawan lagi. Kau akan menerima balasannya. Mama, kenapa Ladeni gadis liar itu? Ayo minum teh ginseng ini. Melati, tak perlu berpura-pura di depanku. Mama, aku terpaksa melakukan ini. Sekarang yang diusir, bukan cuma Rania Surya saja. Aku malu tetap di grup perusahaan. Mama, kali ini aku salah. Aku tak memikirkan perasaanmu. Hukum saja aku. Melati, apa yang kau lakukan? Aku buat Mama malu di grup perusahaan. Aku takkan bangun jika tak dimaafkan. Mama, maafkanlah dia. Dia ingin aku pimpin grup perusahaan, makanya dia panggil perawat. Salahkan saja aku yang tak berguna. Ada apa, Melati? Tidak apa-apa? Mungkin salah makan. Kau akan jadi papi. Aku akan jadi papi. Iya. Melati, kau hamil? Kita harus bersatu sekarang. Tanpa rahasia. Mama juga sulit ke grup perusahaan. Bagaimana kalau sekarang saham Mama berikan ke si kecil sebagai hadiah kelahirannya? Bunda yang tak punya hati, kau harus membayarnya. Tak ada yang peduli padaku. Kenapa aku dilahirkan? Rania, jangan siksa dirimu begini. Kau tidak apa-apa. Aku cuma mau bereskan dapur. Aku mengacaukannya lagi. Kenapa aku tak berguna? Kevin, pantas mereka membuangku. Bukan begitu. Jangan berpikiran buruk terus. Ayo kita cari udara segar. Terima kasih sudah menghiburku. Aku akan lebih baik padamu. Rania. Jangan sentuh aku. Kakak jangan pergi. Mau lari kemana? Kamu itu anak liar yang tak diinginkan. Kamu itu anak liar. Aku bukan. Guru datang. Cepat lari. Tenang Rania, mereka sudah pergi. Ini permen untukmu. Rania, panggil aku kakak mulai sekarang. Aku akan melindungimu. Baik. Apa kamu memimpikan Gibran Gunawan tadi? Bukan kakak dalam mimpiku tadi. Adalah kakak tetangga masa kecilku. Ini adalah mekanisme proteksi diri pasien. Saat terluka secara psikis, dia akan mencari seseorang untuk diandalkan. Bukankah seharusnya aku yang dia andalkan? Tuan Kevin dan Nona Rania belum lama kenal. Untuk saat ini, Anda belum bisa menggantikan posisi teman kecil itu di hatinya. Teman kecil. Sebenarnya hal ini sangat umum. Jangan terlalu khawatir. Baik, Dokter Adrian.
Aku titip Rania padamu. Aku harus ke perusahaan dulu. Kevin, Jangan terlalu khawatir. Tuan Kevin akan mengerti. Sekarang, bisakah kamu ceritakan apa saja yang kamu lalui bersama kakak yang muncul di mimpimu tadi? matahari saat itu terasa hangat. Kami berdua berbaring di bukit kecil. Tanpa sadar kami tertidur. Aku menindih lengannya, sampai tangannya mati rasa. Tidak apa-apa bagi anak laki-laki. Dia senang melihatmu bahagia. Dulu aku ingin cepat dewasa. Tapi tak kusangka, ternyata jadi dewasa serumit ini. Lebih baik tetap di masa lalu. Sekarang tak ada yang menghalangimu. Kau bisa hidup dengan sederhana. Rania, kau tak cocok hidup tertekan. Kusarankan kau pergi dari sini, tinggalkan Kevin Pratama. Apa yang kalian lakukan? Bukan, ini salah paham. Dokter Adrian hanya menghiburku. Menghibur apa? Menyuruhmu pergi dari sini, meninggalkanku, kan? Tuan Kevin, jangan salah paham. Saya hanya memberi saran medis. Diam. Aku menyuruhmu mengobatinya, bukan membawanya kabur. Tuan Kevin tak perlu kasar. Saya tulus memikirkan Rania. Rania, jangan panggil dia begitu. Ah, hentikan. Hentikan. Berhenti, ku bilang hentikan. Apa kau tak lihat dia menipumu? Aku hanya tahu kau terlalu impulsif. Dokter Adrian sedang mengobatiku. Kenapa kau memukulnya? Terima kasih sudah membelaku tadi. Kevin. Kevin. Kevin, dengarkan penjelasanku. Aku ingin mengatakannya. Sebenarnya, kaulah yang terpenting bagiku. Kenapa mengikutiku? Tak cari dokter Adrianmu? Kau seperti anak anjing yang cemburu. Hanya si bodoh ini yang bisa kau permainkan. Tadi bilang dokter, sekarang kakak tetangga. Bukan begitu. Mereka itu mereka. Dan kau itu kau. Aku tak percaya. Buktikan padaku. Sudah kau pikirkan? Ada satu rahasia lagi. Apalagi yang kau sembunyikan? Dokter Adrian itu, dia kakak tetangga masa kecilku. Aku mengenalinya. Dia punya tahi lalat mata. Tapi aku tak menyapanya. Kenapa? Aku tak mau terlibat dengannya. Itu tidak adil bagimu. Dia pasti sudah mengenalimu. Tidak, dia sudah merencanakannya. Makanya dia sengaja mengacaukan terapi mentalmu dan menghasutmu meninggalkanku. Bisa tidak jangan main fisik terus? Katakan tujuanmu mendekati Rania. Apa sebenarnya maumu, kakak tetangga? Rania sudah ingat. Baguslah kalau sekarang ingat. Sudah saatnya dia ingat semuanya. Kau memang punya niat buruk. Kau menipunya untuk hipnosis. Hanya agar dia mengingatmu, si kakak tetangga ini. Benar kan? Tujuan akhir terapi mental adalah untuk membantu seseorang menemukan sosok yang benar-benar dia butuhkan. Dan orang itu aku, bukan kau. Aku peringatkan kamu, jauhi Rania. Pak Kevin, berani bersaing adil? Biarkan dia memilih siapapun. Rania takkan menyukaimu. Sebenarnya aku mengajakmu keluar untuk memberitahumu. Aku mencarimu setelah lulus sekolah. Tapi mama bilang kamu bekerja di kota dan melarangku mencarimu lagi. Saat itu aku berpikir, meski aku mencarimu sekarang, aku tak bisa memberimu hidup layak. Lebih baik aku berusaha mencari uang lebih dulu dan menemuimu setelah mapan. Aku... Biarkan aku menyelesaikannya. Aku ingin segera menepati janjiku, berjuang keras untuk melindungimu, dan merencanakan masa depan kita. Aku membeli rumah kecil di desa. Maukah kamu ikut melihatnya? Ini rumah baruku, belum sempat direnovasi. Agak tua, ya? Tidak apa-apa. Kelihatannya kokoh. Ini sepertimu. Meski lemah, tapi tangguh.
Rasanya sangat akrab. Seperti saat kita kecil. Aku ingat, dulu kamu selalu memberiku barang bagus dan sering dipukul. Kan? Tapi aku tidak merasa sakit, malah merasa seperti pahlawan yang melindungimu. Lahan ini kusiapkan khusus untukmu menanam bunga-bungaan. Tanahnya terlihat subur. Di sana bisa tanam sayur. Kita buat rambatan agar tanamannya menjalar dan bisa jadi peneduh. Kita pelihara ayam, dan seekor anjing, dia akan menyambutmu. Rania, kemampuanku terbatas. Tapi aku bisa memberimu ketenangan. Tinggallah di sini. Aku menantikan hidup itu. Kevin. Nona Rania ingin bertemu. Boleh dia masuk? Tidak. Baik, Sudahlah, suruh masuk. baik. Kamu marah. Ngapain ke sini? Bukankah hidup di desa cocok untukmu? Memang cocok. Tapi bagiku, itu cuma kenangan masa kecil. Kamulah seluruh masa depanku. Kamu tak dengar penjelasanku, langsung pergi saja. Gimana aku bisa mengejarmu? Ini salahku. Aku janji takkan membiarkanmu mengejarku lagi. Tapi aku tak bisa lepas dari Kevin. Dia sudah berkorban banyak. Masa aku tak bisa berubah demi dia? Aku tahu jalan ini berat. Tapi aku mau berjuang bareng dia. Maafkan aku, Kak Adrian. Rania, apa kamu sungguh tak menyesal? Aku tidak menyesal. Melati, berhenti pakai kuteks. Tidak baik untuk bayinya. Lalu kenapa aku senang pakai kuteks? Kamu sudah jadi calon ibu, kenapa masih keras kepala? Bau kuteks ini sangat tajam, bagaimana kalau janinnya terganggu? Berikan saja pada orang lain. Bukankah mama juga begitu? Apa katamu? Kenapa panik? Aku tidak selingkuh. Tidak mungkin hanya karena kuteks. Aku membuang anakku sendiri. Melati Gunawan? Beraninya kamu bicara begitu? Mama harusnya berterima kasih karena kami meringankan bebanmu. Grup perusahaan tak butuh mama. Istirahatlah dan biarkan dilayani. Jadi Nyonya Gunawan yang tahu diri saja. Wijaya, putri yang kita besarkan 20 tahun lebih. Kenapa bisa selicik itu? Kau, aku, dan juga Gibran, semua tertipu oleh mulut manisnya. Sekarang dia yang berkuasa di rumah ini. Bagaimana nasib kita ke depannya? Keluarga Gani demi lahan ini, halalkan segala cara, dan usir banyak orang. Yang penting mereka bisa cuan. Jangan sok suci begitu. Cara mereka terlalu liar, cepat atau lambat akan celaka. Lebih baik daripada kita bangkrut. Melati, dulu kamu yang ngotot mau menikah. Aku mau suami yang berguna, suami yang beri keuntungan, bukan anak mami modal tampang. Susah payah singkirkan Rani si jahat itu, serahkan grup perusahaan padanya, tapi dia malah tak berguna. Melati, apa kamu demi? Halo Kenzo, belum lupa padaku kan? Sayang, apa malam ini kamu datang? Gibran, awasi istrimu, dia bukan orang yang tahu diri. Mama, jangan terlalu sensitif. Mama khawatir. Sudahlah, tenang saja, dia sedang hamil anak rumah Gunawan. Sudah ya, aku sibuk. Apa yang kau lakukan? Melihat saham grup anjlok, malah membiarkan eksekutif pergi. Gibran, jangan urus itu dulu, tenangkan orang-orang dulu. Ku dengar ada yang mau akuisisi grup kita. Apa itu benar? Satu skandal, satu tak becus. Grup hancur hingga delisting karena kalian ada yang mau akuisisi. Kalian harusnya senang. Mau kemana? Kenapa kau mau aku di sini menunggu mati?
Percayalah, aku pasti lewati masa sulit. Asal kau di sisiku, aku pasti bisa. Yang kuinginkan bukan pria tak punya apa-apa sepertimu. Sopir, keluarga Gani sudah menungguku. Melati, apa kau tak tahu malu? Kau mengandung anak keluarga kami, malah pergi ke Kenzo Gani. Hanya bohong, aku tidak hamil. Kalaupun iya, kau yang paling tak berhak mencelaku. Tamparan ini kuterima sebagai balas budi 20 tahun. Mulai sekarang, aku takkan memanggilmu mama lagi. Tidak tahu budi. Jangan kira aku selemah Rania Surya. Melati, jangan tinggalkan aku. Tapi Kak, kau tak bisa beri hidup yang ku mau. Kebahagiaan yang tak bisa kau beri, Kenzo bisa memberikannya. Mama. Gibran, lihatlah baik-baik wanita kejam ini. Bagaimana aku bisa membesarkan bajingan ini? Rumah ini jadi begini, semua salahku. Aku terus berbuat salah, menganggap orang baik itu jahat, dan orang jahat itu baik. Tidak. Ini aku. Aku percaya Bualan Melati Gunawan. Aku yang pantas mati. Nyonya, Tuan Muda, obat Tuan Besar sudah habis. Maaf, aku terlambat, obatnya baru sampai. Cepat berikan pada papa. Baik, saya akan segera siapkan. Di rumah ini, cuma papa yang tulus ingin aku kembali. Kondisinya sekarang begini, aku tidak bisa diam saja. Rania, mama salah, maafkan mama. Sejak kamu kembali ke rumah ini, mama tidak pernah tulus padamu. Sekarang aku harus akui, ini semua memang salahku. Urusan kita, bahas nanti saja. Setelah semua yang terjadi, mama sadar betapa jahatnya mama dulu. Wajar jika kamu tidak memaafkanku. Mama, kamu panggil aku apa? Ibu adalah ibuku. Mana mungkin aku tidak memaafkanmu? Gibran, Nia mau memaafkanku, Kak. Semua itu sudah berlalu. Yang terpenting, kita sekeluarga bisa bersama. Mama, Kak, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Sebenarnya yang mengakui sisi grup bukan orang lain, tapi Kevin. Dia melakukannya demi aku. Syukurlah kalau dia, setidaknya perusahaan tidak jatuh ke tangan orang asing. Aku akui, aku memang tidak mampu mengelola perusahaan. Mungkin hanya Kevin yang bisa membangkitkan perusahaan ini lagi. Rania, dulu kami melakukan banyak kesalahan. Sekarang Pak Kevin sudah jadi pemimpin utama grup, kami tidak akan ikut campur lagi dalam urusan grup. Hanya berharap kalian berdua bisa hidup bahagia bersama. Sebenarnya kami berencana untuk menikah. Benarkah? Kalau begitu, itu bagus sekali. Bagaimana dengan yang ini? Istriku adalah wanita tercantik di dunia. Kancingnya lepas. Aku harus diet lagi sebelum resepsi. Biar ku bantu. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Seolah-olah ingin melahapku saja. Kevin Pratama, Aku memang ingin melahapmu. Kenapa? Nggak mau? Kenapa? Terlalu lelah? Bukan karena lelah. Membosankan. Melihatmu begini, aku jadi nggak selera. Apa maksudnya? Ditelepon begitu mesra, sampai di sini malah begini sikapmu. Kamu yang mencariku. Aku cuma lagi senggang, cuma mau menggodamu saja. Nggak sangka tanpa basa-basi, kamu pindahkan semua barangmu ke situ. Aku pindah biar dekat denganmu. Aku selalu merindukanmu di rumah. Kurasa kamu merasa rumah Gunawan sudah hancur. Mau menempel pada keluarga Gani, kan? Kalau nggak percaya sentuh aja, ini milikmu. Sudahlah, jangan pakai trik ini padaku. Kamu pikir aku bodoh? Kamu nggak boleh begini padaku. Sana, pergi. Mau tinggal di sini boleh saja. Aku punya uang untuk menghidupimu. Tapi ingat ini rumahku. Aku bisa melakukan apapun padamu. Kenapa Rania Surya bisa hidup seenak itu? Siapa kamu
Kenapa memanggilku? Halo, Nona Gunawan. Saya psikolog Rania. Psikolog? Ya, Rania Surya sakit jiwa. Benar. Rania menderita gangguan kepribadian ganda atau yang disebut skizofrenia. Baguslah. Pantas dia sering berubah sikap. Ternyata dia sakit jiwa. Kamu mencariku pasti bukan cuman untuk ini kan? Nona Gunawan orang pintar. Pasti tahu kalau resepsi Rania dan Kevin Pratama sudah dekat. Mau hancurkan resepsi mereka? Aku sama sepertimu, tak ingin mereka menikah. Untuk merusak resepsi, Nona Gunawan harus turun tangan. Ini sejenis hormon. Begitu Rania meminumnya, dia akan hilang kendali, personanya akan sering berganti, perusahaan terbuka, mana mungkin menerima istri bos yang sakit jiwa? Ngapain kamu kesini? Memberi selamat pada pendatang baru. Bawa bungamu dan pergi. Tak butuh ucapanmu di sini. Kak, aku tulus ikut senang untuk Rania. Dulu aku yang salah. Matamu. Sejak aku bersama Kenzo, dia memukulku tiap kali dia kesal. Aku tak sangka dia orang seperti itu. Kamu tidak dibutuhkan di sini. Kak, kumohon biarkan aku menemui Rania. Sekali saja lalu aku pergi. Aku ingin minta maaf secara resmi. Dulu aku iri padanya. Sekarang aku sangat menyesal. Kumohon. Aku suruh orang mengantarmu. Setelah bertemu langsung pergi. Mama tidak mau melihatmu. Melati, kenapa kamu kesini? Rania, selamat menikah. Matamu, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Selamat ya. Akhirnya kamu bersatu dengan Pak Kevin. Dulu semua salahku, keegoisanku mencelakaimu. Sekarang aku kena karmanya. Aku pantas mendapatkannya. Jangan bicara begitu. Masa lalu sudah berlalu. Semoga kita semua bahagia. Baiklah, Nona, ini kopinya. biar aku saja. Hati-hati panas. Riasanmu sudah siap, jangan sampai kopi mengotori bajumu. Biar aku tiupkan. Terima kasih. Sudah. Kamu merebut segalanya dariku. Akan kubuat kamu merasakan rasanya kehilangan segalanya. Mama, Beraninya kau memanggilku Mama. Tuan muda, Masalah besar seperti pernikahanmu, kau tidak memberitahuku. aku mencarimu di kampung halaman, tapi tidak ketemu. Tentu saja kau tak menemukanku. Suamimu itu takut aku merusak citramu. Dia mengusirku pergi. Tidak. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin? Dasar tidak tahu diuntung. Lupa apa yang kuajarkan? Jangan lupakan asal-usulmu. Sekarang kau sudah kaya, apa kau masih menganggap aku yang membesarkanmu 20 tahun lebih? Ini? Mama. Pergi. Pergi sana. Ah, putriku memukul ibunya sendiri. Aduh, tolong lihatlah ini. Kau memperlakukanku seperti hewan. Jika sedang kesal, kau melampiaskannya padaku. Kau bahkan tega menjualku pada penculik. Apa orang sepertimu pantas jadi mama? Mama, kau tidak apa-apa. Bangunlah. Lihatlah, inilah wajah aslinya. Dia benar-benar sakit jiwa. Dia menyiksaku selama 20 tahun. Benar-benar sakit jiwa. wajah Pratama Group kita habis dipermalukan wanita ini. Cinta itu membutakan, Pak Kevin biasanya jeli. Kenapa tertipu wanita ini? Di posisi ini, harus selalu waspada. Semuanya jangan khawatir. Penyakit Rania sedang diobati. Sudah tahu tapi tetap menikahinya. Grup mana yang mau orang gila jadi istri CEO? Segera panggil Departemen Humas, buat surat cerai. Jangan biarkan wanita ini merusak kita. Grup atau cinta yang lebih penting. Dewan Direksi akan segera pemilihan. Saya yakin Pak Kevin bijak memilih. Wanita ini mengerikan saat gila. Kudengar pemegang saham Pratama Group protes, ingin mengganti Pak Kevin.
Kak Adrian, aku sangat lelah, aku hanya ingin hidup tenang. Apa kamu sudah yakin? Jika ingin hidup normal, kamu harus putus dengan Kevin Pratama. Kami berasal dari dunia yang berbeda. Perpisahan ini yang terbaik. Cinta yang salah hanya jadi beban. Baguslah kalau sudah jelas. Rania, ayo pergi bersamaku. Katakan, resepsi Kevin Pratama dan Rania Surya. Itu semua ulahmu, kan? Ada apa? Kulihat kau sudah lama benci Kevin, aku hanya membantumu memberinya pelajaran. Dasar bodoh. Kau tahu berapa banyak kerugian, Gani, dalam 2 hari ini? Maafkan aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak terpikir sampai ke sana. Tentu saja kau tidak terpikir. Sialan. Otakmu cuma berisi balas dendam pada Rania. Dasar bodoh. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana rumah Gunawan bisa punya putri yang sebodoh dan sejahat dirimu. Rasanya ingin kupukul engkau. Hah? Aku, jangan marah dulu. Aku punya cara untuk memperbaikinya. Apa caramu? Jangan coba-coba membohongiku. Pesaing keluarga Gani adalah rumah Gunawan. Jika aku menghancurkan bisnis mereka, kau bisa mengambil alih semuanya. Luar biasa. Menghancurkan bisnis orang tua yang sudah membesarkanmu 20 tahun. Kau benar-benar wanita yang jahat dan kejam. Aku suka itu. Sekarang di hatiku hanya ada dirimu. Urusanmu adalah urusanku juga. Asalkan kau seneng, aku pun bahagia. Aku jadi merasa kasihan padamu. Tenang saja. Aku akan ingat jasamu. Lagi pula, posisi Nyonya Gani masih kusiapkan untukmu. Rania. Kenapa kamu jadi kuyu begini? Apa Kevin Pratama mengusirmu? Jangan takut. Kalau tak ada tempat, tinggallah di sini. Kevin sangat baik padaku. Jika dia berani jahat padamu, aku takkan melepaskannya. Wah, bicaranya sok hebat sekali. Sadar diri sedikit, lihat siapa dirimu. Melati, berani sekali kamu kesini. Mama, Aku tanya padamu, apa kamu yang membawa ibu angkat Rania? Jangan salahkan aku terus. Ya, dia sendiri yang mau datang, aku tidak memaksanya. Tunggu saja, aku pasti akan temukan buktinya. Semua sudah berlalu, kenapa masih bahas hal sepele? Malas berdebat dengan kalian, aku masih harus bereskan baju. Pintar sekali bersembunyi. Melati, sedang apa kau? Apa sih ambil baju saja tidak boleh? Bawa barang-barangmu. Pergi. Melati, jangan pergi. Rania, lepaskan aku. Kau mau aku kemana? Papa belum sadar juga. Kau jarang kesini. Bicaralah pada Papa. Rania, jangan sok baik. Ini semua karenamu. Aku jadi begini karenamu. Kedamaian rumah Gunawan hancur. Dia begini juga karenamu. Kau pembawa sial. Rania, jangan dengarkan dia. Aku akan pergi. Tapi setelah itu, seringlah jenguk Papi. Boleh, berlututlah padaku. Maka aku setuju. Pergi. Jika berani datang lagi, takkan ku beri ampun. Kau akan menyesal. Gawat Gibran. Aku baru melihat brankasmu terbuka. Jangan-jangan dia. Aku tahu apa maunya. Itu memang untuknya. Nia? Apa kamu sungguh ingin pergi? Aku memang tidak pantas di sini. Aku harap setelah aku pergi, hidup semua orang kembali tenang. Tolong jaga Papa baik-baik. Dia papaku. Menjaganya sudah jadi tanggung jawabku, apalagi Kak, kontrak saham grup perusahaan. Sudah aku tanda tangani. Semua sahamku kuberikan padamu. Grup perusahaan akan kamu kelola. Aku yakin kamu bisa mengelolanya. Nia. Rania. Wijaya. Papa, Wijaya. Papa, Nia, kamu sudah menderita. Papa. Nia, mau kemana?
Ini rumahmu. Bukan kamu yang merepotkan, tapi mereka yang merepotkanmu. Rumah Gunawan bersalah padamu. Papa, jangan bicara begitu. Selama koma ini, semua yang kalian katakan, aku mendengarnya. Hanya kamu yang tulus padaku. Aku tahu tak pantas jadi ayahmu, tapi aku harap kamu beri kami kesempatan, biar aku menebus kesalahanku. Tetaplah di sini. Papa, Mengenai Nona Rania Surya atas insiden di resepsi, Pratama Group turut prihatin. Untuk mengurangi beban Nona Rania saat pengobatan, pernikahan akan ditunda. Terima kasih atas perhatiannya. Apa ini berarti batal nikah? Kenapa Nona Rania tak muncul? Keluarlah dan bicara. Pengecut sekali kalau sembunyi. Saya mundur dari jabatan CEO Pratama Group. Apa ini keputusan mendadak Anda? Saya sudah memikirkannya matang-matang. Lalu Tuan Kevin, apa rencana Anda ke depan? Apa mau pindah industri? Aku hanya ingin mengejar istriku. bodoh. Kenapa lepas semuanya? Jangan begini. Kak Adrian, aku takut. Jangan tegang. Aku hanya ingin melihat persona mana sebenarnya yang masih mencintainya. Lepaskan aku, dasar psikopat. Menyerahlah. Kau hanyalah sebuah persona. Sebentar lagi akan dimusnahkan. Kau hancurkan yang tak kau miliki. Sungguh menyedihkan. Lepaskan aku. Sayang, sayang, Di mana ini? Kenapa aku di sini? ini rumahmu. Migrainmu kambuh lagi, sayang. Istirahatlah. Aku sudah buatkan sup. Minumlah selagi hangat. Terima kasih. Aku suamimu. Sudah tugasku menjagamu. Kenapa rumah ini terasa asing? Apa dekorasinya memang begini? Kan kamu yang mau punya anak. Aku pun merenovasi rumah ini. Masa kamu lupa setelah ku selesaikan? Kita akan punya anak secepat ini. Biar ku bantu kamu mengingatnya. Paman dan Bibi, apa kalian melihat Rania? Bukankah dia pamit padamu? Seingatku saat dia pergi, dia bilang mau ke konferensi pers. Jika dia ke konferensi pers, dia pasti akan mencariku. Tapi aku tidak melihatnya sama sekali. Apa? Lalu, kemana dia pergi? Bahaya jika dia bertemu orang jahat. Kevin. Pria yang kucintai itu, Kevin Pratama, bukan kamu. Kamu? Mana mungkin kau mematahkan hipnosis? Mengejar cinta dengan cara kotor ini, kau tak pantas dihargai. Lagi-lagi kamu? Selalu saja kau merusak rencanaku? Kalau tidak, Rania sudah jadi milikku. Persona ini tak seharusnya ada, kau itu pengganggu? Tolong. Tolong. Kevin, selamatkan aku. Tolong aku. Kevin, tolong. Ini di desa, siapa yang akan menolongmu? Kevin pasti akan datang menyelamatkanku. Jangan mimpi. Turuti saja. Terapi ini, aku akan hapus semua ingatanmu. Kau hanya boleh mencintaiku. Rania, tahanlah sebentar. Setelah terapi ini usai, seluruh ingatanmu akan hilang bersama persona itu. Kau takkan menderita lagi. Berhenti. Kevin. Kau datang tepat waktu. Aku juga punya hadiah untukmu. Lepaskan dia. Lihat suntikan di meja itu. Racun di dalamnya bisa membunuh gajah. Jika kau menyuntikkannya ke pembuluh darahmu, aku akan beri dia penawar. Jangan. Jangan, Kevin. Kau tak ingin melihatnya. Semakin menderita, kan? Jangan. 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 Kevin, jangan. Kevin, Rania. Jangan menakuti Mama, bangunlah. cepat selamatkan dia. Rania, Kamu sudah sadar? Di mana Kevin Pratama?
Bawa aku padanya. Sudah 3 jam di dalam, dokter minta kita bersiap. Ternyata, kau mencintaiku lebih dari nyawamu. Rania, Angkat ini. halo. Mama, aku mohon lepaskan kami. Minta papa berhenti menyerang keluarga Gani. Keluarga Gani bangkrut itu salah sendiri. Terlalu banyak berbuat jahat, tak termaafkan. Papa, tolong selamatkan dia. Emosinya sedang tidak stabil. Dia melampiaskannya padaku. Aku bahkan dipukuli. Melati Gunawan. Kau sudah banyak berbuat jahat. Sudah saatnya ada yang menghukummu. Keluarga Gunawan sudah putus hubungan denganmu. Jangan ganggu kami lagi. Nia. Bagaimana keadaannya, dokter? Operasinya sukses. Tuan Kevin sudah melewati masa kritis. Syukurlah. Kenapa kamu turun dari ranjang? Aku bosan berbaring, ingin melihatmu. Kevin tak bisa jauh dari Rania. Sepertinya pemulihannya lancar. Ingat, 2 minggu lagi aku akan buatmu sangat sibuk. Kamu datang. Aku datang untuk pamit. Mau pergi. Kenapa? Awalnya kupikir kehadiranku untuk melindungimu. Tapi sejak tabrakan Ayah Gunawan, aku melihat perkembanganmu. Kamu jadi kuat dan gigih. Kini kamu bisa hadapi sendiri, tak butuh aku lagi. Jadi sudah saatnya aku pergi dari hidupmu. Jangan pergi. Kehadiranmu yang buatku kuat. Kebersamaan kita membuat Rania Surya utuh. Tetaplah di sini. Apapun rintangan ke depan, kita lalui bersama. Dia sudah pergi. Aku merasa sangat bahagia. Hanya ada sedikit penyesalan. Penyesalan apa? Selama ini, kamu yang menjaga cinta kita. Aku tak pernah mengambil inisiatif. Tuan Kevin Pratama, aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia.